Melengkapi series MCU Infinity Saga, kali ini kita akan lanjutkan membahas film kedua dari para penjaga galaksi. Film yang bertabur bintang ini kembali menghadapi salah satu musuh terhebat yang pernah mereka hadapi. Tentu saja dengan begitu banyak detail dan easter eggs yang terdapat di dalamnya. Langsung saja ke Surabaya cari calon menantu. Ini dia, Guardians of the Galaxy Volume 2. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini kembali disutradarai oleh James Gunn, dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh Chris Pratt sebagai Peter Quill alias Star-Lord, Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax the Destroyer, Vin Diesel sebagai pengisi suara Groot, Bradley Cooper sebagai pengisi suara Rocket Raccoon, Michael Rooker sebagai Yondu Udonta, Karen Gillan sebagai Nebula, Pom Klementieff sebagai Mantis, Elizabeth Debicki sebagai Ayesha, Chris Sullivan sebagai Taserface, Sean Gunn sebagai Craig Glynn Aventry, dan Sylvester Stallone sebagai Stakar Ogord, serta ada Kurt Russell sebagai Ego the Living Planet. Seperti biasa kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati sajian filmnya secara utuh dan merasakan sensasi maksimal ketika kalian baru tahu tentang film yang satu ini. Tahun 1980 dimulainya kisah romantis dua sejoli yang bernama Ego dan Meredith Quill, diiringi lantunan lagu milik Looking Glass yang berjudul Brandy. Lagu 80-an emang asik untuk dinikmati di era sekarang ya. Pada saat itu Ego mengajak Meredith menuju sebuah hutan di Missouri di mana bibit yang dia tanam rupanya berhasil tumbuh dan membuat Ego senang bukan main, meski Meredith sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Ego. Look, beautiful. Everywhere, all across the 34 tahun kemudian, Guardians of the Galaxy kini telah terkenal setelah mengalahkan Ronan the Accuser di film pertama. Mereka adalah Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, dan Baby Groot yang menerima tugas dari pemimpin The Sovereign yang bernama Ayesha untuk melindungi baterai berharga milik mereka yang disebut dengan Anulax, sekaligus membunuh monster antar dimensi yang bernama Abelix. Dengan susah payah, Guardians of the Galaxy berusaha membunuh Abelix yang bertubuh besar, kuat dengan kulitnya yang tebal, hingga membuat Drax memiliki ide untuk membunuh Abelix dari dalam tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Drax melompat masuk ke dalam tenggorokan Abelix dan menghujam lehernya berkali-kali dari dalam, hingga Peter Quill melihat sebuah celah di leher Abelix yang kemudian dimanfaatkan oleh Gamora untuk membelah tubuh monster tersebut hingga tewas. Spit it out. Come on. Yes! Ayesha akhirnya memenuhi janjinya untuk menyerahkan Nebula kepada Gamora, di mana Nebula sebelumnya tertangkap di Battle of Skandar. Setelah itu mereka meninggalkan The Sovereign, namun rupanya puluhan drone milik Sovereign yaitu Omnicraft menyerang mereka akibat ulah dari Rocket Raccoon yang telah mencuri baterai Anulax milik Sovereign. Karena kewalahan menghadapi puluhan Omnicraft, maka Quill mencoba mendarat di planet terdekat. Namun Omnicraft terus mengejar mereka hingga akhirnya tiba-tiba muncullah seorang pria misterius yang dengan sekali tembak mampu menghancurkan puluhan Omnicraft milik Sovereign dan membuat Guardians of the Galaxy bisa mendarat dengan selamat di planet Bearheart, meski demi Lano harus rusak parah. I wanna kill some guys. Peter Quill dan Rocket Raccoon malah terlibat pertengkaran dan tidak ada yang mau mengalah sehingga membuat Gamora ikut mengomeli mereka berdua. Tidak lama kemudian pesawat yang sebelumnya membantu mereka ikutan mendarat dan pria misterius tersebut mengklaim dirinya sebagai Ego yang merupakan ayah kandung Peter Quill. Di tempat lain, di planet Kontraksia, pemimpin Ravagers, yaitu Yondu Udonta dengan kru lainnya sedang menikmati hiburan di rumah bordil bersama dengan robot courtesans. Tanpa sengaja, Yondu bertemu dengan pemimpin pusat Ravagers yang bernama Stakar. Stakar sendiri rupanya kecewa dengan Yondu yang mengkhianati prinsip Ravagers yang dilarang menculik anak kecil. Yondu juga diyakini melayani Ego. Peter Quill sendiri menjadi anak terakhir yang diculik oleh Yondu sesuai dengan kesepakatannya dengan Ego. Kemarahan Stakar membuat Yondu malah terdiam, tidak berdaya dan kehilangan harga dirinya di depan para anak buahnya, utamanya Letnan Taserface yang mencoba untuk mempengaruhi kru lainnya untuk menjatuhkan kepemimpinan Yondu Udonta. I don't give a damn what you think of. Ravagers don't deal in kids.
Tidak lama kemudian, Ayesha datang menemui Yondu dan menawarkan kerjasama untuk menangkap Guardians of the Galaxy dan mengambil kembali baterai milik mereka. Karena tawaran Ayesha menggiurkan, maka Yondu menerima tawaran tersebut. Kembali ke Berherd, Ego akhirnya mengungkap tentang dirinya yang membayar Yondu untuk menculik Quill dari bumi setelah Meredith meninggal dunia. Sayangnya Yondu malah berkhianat dan melatih Quill menjadi seorang Ravagers. Rocket Raccoon sendiri menyangka kalau Yondu Udonta adalah ayah Quill, namun Quill menampiknya karena merasa Yondu tidak pantas menjadi ayahnya karena telah memanfaatkannya selama ini untuk menjadi seorang Ravager. Ego berniat untuk mengajak Quill dan teman-temannya menuju ke planet tempat tinggalnya. Pada saat itu, Ego ditemani oleh pelayannya yang bernama Mantis yang tiba-tiba terlihat akrab dengan Drax. Sementara Quill belum begitu yakin jika Ego ini adalah ayahnya. Quill lalu dibujuk oleh Gamora dan meyakinkan Quill bahwa Ego sepertinya memang ayah kandung Quill. Karena jika Ego memiliki tujuan lain, maka mereka tinggal dibunuh begitu saja. Mendengarkan hal tersebut, Quill pun setuju dan ikut dengan Ego. Quill, Gamora, dan Drax lalu berangkat bersama Ego. Sementara Nebula dibiarkan tinggal bersama Baby Groot dan Rocket Raccoon yang berusaha memperbaiki kerusakan Milano. Di dalam pesawat, Quill, Drax, dan Gamora berusaha mencari tahu mengenai kepribadian Mantis yang rupanya memiliki kelebihan, bisa membaca perasaan seseorang, bisa menenangkan pikiran, dan bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat Ego tertidur. Mantis yang membaca pikiran Quill akhirnya mengetahui kalau Quill sebenarnya mencintai Gamora. Sayangnya Gamora sendiri menolak niat Mantis untuk membaca pikirannya. Romantic, sexual love. No. Di Berherd, para Ravagers tiba dan mengepung Rocket Raccoon, Nebula, dan Baby Groot. Rupanya Rocket yang telah mengetahui kehadiran Ravager sebelumnya telah membuat beberapa perangkap, sehingga sebagian kru Ravagers lumpuh. Sayangnya upaya Rocket tersebut tidak cukup dan dia pun tidak berdaya setelah Yondu dan anak buahnya mengepungnya. Di sisi lain, asisten Yondu, Kraglin, mempertanyakan ketegasan Yondu yang berkali-kali membiarkan Peter Quill bebas. Reaksi tersebut membuat Taserface mendesak Yondu untuk mundur, namun Yondu malah mengancam mereka dengan Yaka Arrow-nya. Whoa! Or even a violent one where I'm standing over there. Nebula yang dalam keadaan terikat lalu membujuk Baby Groot untuk melepaskan ikatannya agar dia bisa menyelamatkan Rocket Raccoon. Namun rupanya setelah bebas, Nebula malah merusak sirip pengontrol Yaka Arrow yang ada di kepala Yondu dan membuat Yondu malah menjadi lemah. Setelah itu, Nebula malah melumpuhkan Rocket Raccoon dan Ravagers pun kini berada di bawah kepemimpinan Letnan Taserface. Di tempat lain, Peter Quill, Gamora, dan Drax akhirnya tiba di planet yang sangat indah milik ayah Quill, yaitu planet Ego. Ego mengklaim dirinya adalah Celestial. Dia lalu menceritakan mengenai asal mula dirinya yang bisa menciptakan planet Ego hingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Setelah puas menciptakan planetnya sendiri, dia lalu mengubah dirinya menjadi seperti seorang manusia dan melanjutkan perjalanan untuk menemukan dunia lain, dan akhirnya Ego bertemu dengan Meredith dan menjalin cinta dengannya. Sementara itu di pesawat Ravagers, Yondu akhirnya ditangkap dan seluruh pengikut setianya dibunuh satu persatu oleh Taserface. Begitupun dengan Rocket Raccoon yang juga ikut tertangkap. Nebula berusaha menggagalkan niat Taserface untuk membunuh Rocket dengan alasan bangsa Kree sendirilah yang akan membunuhnya. Setelah itu, Nebula berniat untuk menyusul Gamora ke planet Ego untuk melampiaskan dendamnya karena Thanos selama ini lebih memperhatikan Gamora. Nebula juga kesal karena Gamora tidak pernah mengalah ketika bertarung dengannya, sehingga dia harus selalu pasrah di setiap kekalahannya, di mana di bagian tubuhnya akan dirubah menjadi robot oleh Thanos. Kembali ke planet Ego. Kini, Ego melatih Quill untuk menguasai molekul-molekul yang ada di tempat tersebut. Ego sendiri yakin Quill juga merupakan Celestial yang bisa membantunya mewujudkan tujuannya. Sementara itu, Mantis mengurungkan niatnya mengungkap sebuah rahasia kepada Drax setelah Gamora tiba-tiba datang menemui mereka. Gamora sendiri merasakan kesedihan di dalam diri Mantis yang membuatnya malah curiga terhadap Ego. Di Eclector, pesawat Ravagers, Yondu dan Rocket ditahan dan keesokan harinya mereka akan segera dijual kepada bangsa Kree. Yondu sendiri akhirnya mengetahui kalau Quill telah bertemu dengan ayahnya. Oleh karena itu, Yondu berniat untuk menemui mereka. Agar bisa bebas dari penjara, Yondu membutuhkan bantuan Baby Groot untuk mengambilkan sirip cadangan alat pengontrol Yaka Arrow yang ada di laci kamarnya. Saat itu, Baby Groot disiksa dan dibuatkan pakaian layaknya seorang Ravagers.
Akhirnya, di saat semua kru Ravager tertidur lelap, Baby Groot memulai aksinya. Dasar konyol, beberapa kali Baby Groot malah salah mengambil barang. Untung saja Kraglin sadar dan membantu Yondu untuk mendapatkan Yaka Arrow controllernya. Kraglin merasa menyesal telah berpihak kepada Taserface karena dia tidak menyangka kalau Taserface pada akhirnya membunuh teman-temannya. It's a prototype fin. That's Vorker's eye. I'm Groot. On anyone, not just himself. I'm Groot. Yaka Arrow Controller kini telah terpasang di kepala Yondu dan membuat Yondu bisa memulai aksinya dengan membunuh puluhan anggota Ravagers yang telah mengkhianatinya. Setelah itu, Yondu, Rocket Raccoon, dan Baby Groot serta Kraglin menuju ke planet Ego untuk menyusul Quill. Gamora sendiri berusaha mempengaruhi Quill bahwa ayahnya terlihat memiliki maksud jahat setelah dia merasa Mantis seperti tersiksa dan menyembunyikan sesuatu. Namun, Peter Quill merasa ayahnya baik-baik saja dan itu membuat Gamora malah ngambek dan dia pergi menyendiri. Di kesendiriannya, tiba-tiba Nebula datang menyerang Gamora. Pertarungan Gamora dan Nebula pun kembali terjadi. Psychopath. Gamora berhasil menghempas Nebula yang terjebak di dalam pesawat. Namun karena melihat nyawa Nebula dalam bahaya, maka Gamora dengan cepat menyelamatkan saudarinya itu. Perkelahian kembali terjadi yang membuat Gamora tidak berdaya dan Nebula mengklaim bahwa dirinya akhirnya bisa menang melawan Gamora. Nebula pun mengungkap isi hatinya bahwa sebenarnya dia hanya ingin Gamora menganggapnya sebagai saudari. Sementara itu, Ego akhirnya berhasil mempengaruhi Peter Quill untuk bersatu dengannya. Rupanya, tujuan Ego sebenarnya adalah mengubah seluruh planet menjadi dirinya. Setelah dia menanam berbagai benih di penjuru dunia, dan itulah sebabnya Ego menyewa Yondu untuk menculik anak-anak dari berbagai penjuru dunia, namun tidak ada satupun yang dapat mengakses kekuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Quill. Mengetahui rencana Ego mulai berjalan, Mantis membangunkan Drax untuk segera menyelamatkan Peter Quill. Sementara Gamora dan Nebula menemukan tengkorak yang berserakan di dalam sebuah gua. Mantis lalu mengungkap bahwa sebenarnya tengkorak-tengkorak tersebut adalah anak-anak Ego yang telah membuat Ego kecewa karena tidak memiliki kekuatan yang sama seperti Quill. Mendengarkan hal tersebut, Gamora pun yakin bahwa Peter Quill memang sedang dalam bahaya. Kembali ke Quill dan Ego, Peter Quill rupanya berhasil keluar dari pengaruh Ego setelah mengetahui bahwa Ego telah menanamkan kanker di kepala ibunya, Meredith Quill. Peter Quill lalu menembak Ego bertubi-tubi, namun Ego berhasil memaksa Quill untuk melakukan terraforming setelah sebelumnya Ego menghancurkan Walkman kesayangannya. Terraforming pun dimulai di mana benih yang dia tanam di bumi akhirnya tumbuh dan akan menyelimuti seluruh permukaan bumi. Upaya tersebut terhenti setelah Yondu dan Rocket Raccoon tiba di planet Ego dan menabraknya. Dengan susah payah, Peter Quill akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut bersama Yondu. Namun tiba-tiba Quill berubah pikiran setelah dia berpikir Ego harus dimusnahkan dan menggagalkan rencana jahatnya. Untuk membunuhnya, mereka harus pergi ke inti otak Ego. Kraglin yang menunggu mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran puluhan Omnicraft milik The Sovereign. Sehingga dengan cepat Kraglin menghubungi Yondu yang sedang mengebor inti otak Ego. Belum selesai Kraglin melaporkan informasinya, drone Sovereign telah tiba dan menggagalkan rencana Guardians of the Galaxy untuk membuat lubang di inti otak Ego. Serangan Omnicraft juga membuat Gamora, Drax, dan Mantis terjatuh ke dasar gua. Sementara itu, Rocket Raccoon sibuk untuk membuat sebuah bom yang bisa mereka gunakan untuk membunuh Ego dan seisi planetnya. Setelah itu mereka kemudian keluar dari pesawat agar bisa lebih dekat dengan inti otak Ego. Sialnya, Ego akhirnya muncul dalam wujud aslinya dan menyerang Gamora, Drax, serta Mantis. Out of the way, dumber, smaller group! That's my freaking father! Karena terdesak, Mantis mencoba untuk membuat mantan majikannya tertidur. Berhasil, tapi dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya karena kekuatan Ego yang sangat besar. Di tempat terpisah, Quill dan Rocket ditimpa masalah setelah bom buatannya tidak mampu menghancurkan Ego jika tidak diletakkan di pusat inti Ego. Karena akses jalan yang begitu sempit, maka mereka sepakat untuk meminta Baby Groot membawa bom tersebut ke pusat inti. Namun masalah kembali muncul karena Baby Groot tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh Rocket Raccoon. Salah-salah, maka tamatlah riwayat mereka semua. Baby Groot pun memulai aksinya sementara Rocket Raccoon pasrah jika Groot memencet tombol bom yang salah. Push this button. I'm Groot. That's right. I'm Groot. No! I'm Groot. No! Hey, you're making him nervous! We're
all gonna die. Ayesha sendiri akhirnya membuat Guardians of the Galaxy terdesak lalu memberikan ultimatum atas kesalahan yang mereka lakukan kepada Sovereign. Yondu rupanya memanfaatkan pidato Ayesha untuk mengisi peluru dan dengan menggunakan tubuh Nebula, dia menembak puluhan Omnicraft hingga hancur tak tersisa yang membuat Sovereign kembali menelan kekalahan. Sialnya pesawat yang dikemudikan oleh Yondu malah kelebihan beban listrik yang membuatnya meledak. Untung saja mereka selamat. Akhirnya Guardians of the Galaxy kembali berkumpul untuk menghadapi Ego yang telah bebas dari pengaruh Mantis yang pingsan. Mantis, look out! Ego lalu mengumpulkan kekuatannya, sementara Yondu memerintahkan Kraglin untuk segera menjemput mereka. Peter Quill memerintahkan Drax untuk menyelamatkan Mantis terlebih dahulu. Ego sendiri akhirnya menyerang mereka, membuat Gamora dan Nebula terjatuh. Beruntung, Nebula berhasil menyelamatkan Gamora yang hampir saja terjatuh ke dasar gua. Sementara itu, Peter Quill, Yondu, dan Rocket Raccoon sibuk menghadapi serangan Ego yang membabi buta dan masih berusaha untuk membujuk Peter Quill. Kembali ke Gamora dan Nebula yang berhasil menyelamatkan diri. Mereka malah tertangkap oleh Ego bersama dengan Yondu dan Rocket Raccoon. Drax yang berusaha naik ke pesawat malah tersedot ke dalam pasir sambil tetap berupaya untuk menyelamatkan Mantis. Baby Groot yang berusaha membawa bom ke pusat inti Ego malah terhalang karena terjepit. You cannot deny that the universe has bestowed upon you. Ego lalu kembali melanjutkan proses terraformingnya dengan Peter Quill yang membuat seluruh makhluk di alam semesta dalam bahaya. Yondu lalu berusaha memotivasi Quill yang membuat Quill akhirnya mampu menguasai kekuatan celestialnya dan berhasil melepaskan diri dari proses terraforming. Dengan cepat Peter Quill menyerang Ego membabi buta hingga semua teman-temannya bisa bebas dari jeratan Ego dan proses penaklukan alam semesta kembali terhenti. Baby Groot sendiri akhirnya tiba di pusat inti Ego dan menekan tombol dengan benar lalu kabur secepatnya. Perkelahian hebat antara Peter Quill dan Ego terus berlangsung. Rocket Raccoon lalu mengajak Groot dan Yondu untuk pergi. Namun Yondu malah merasa bahwa inilah saatnya dia melakukan sesuatu yang bisa membuat orang bangga. Oleh karena itu, Rocket Raccoon memberikan Yondu satu set pakaian pelindung dan juga Aerorik yang bisa membawanya ke pesawat. Di saat pertarungan hebat terus terjadi antara ayah dan anak, membuat Gamora yang sudah berada di pesawat malah berniat untuk membantu Peter Quill. Karena Gamora keras kepala, Rocket Raccoon terpaksa melumpuhkannya demi kebaikannya sendiri dan memerintahkan Kraglin untuk segera menerbangkan pesawatnya. Di tempat terpisah, Ego yang terdesak malah meminta bantuan Peter Quill. Quill sendiri kini telah kehilangan kepercayaannya kepada Ego yang membuat bom meledak dan menghancurkan Ego menjadi serpian pasir. Dan kekuatan celestial Quill pun akhirnya hilang. You are a god. If you kill me. Peter Quill lalu diselamatkan oleh Yondu yang merasa bahwa Ego tidak pantas untuk menjadi ayahnya. Yondu sendiri merasa sangat beruntung karena Quill telah dianggap sebagai putranya dan Yondu akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Peter Quill yang berada di ruang hampa pada saat itu, membuat Yondu akhirnya berkorban dengan memberikan pakaian pelindungnya kepada Quill. Kematian Yondu membuat Peter Quill terpukul dan bersama dengan teman-temannya dia pun melakukan upacara pemakaman untuk Yondu. Peter Quill akhirnya mengakui bahwa sebenarnya yang pantas dia panggil ayah adalah Yondu. Namun dia tidak pernah menyadari tujuan Yondu sebenarnya dengan tidak menyerahkannya kepada ayahnya. Karena Yondu telah mengetahui bahwa Ego telah membunuh semua anak-anak yang dia serahkan kepadanya. Sementara itu Gamora dan Nebula akhirnya kembali bersatu. Namun kini Nebula memutuskan untuk melanjutkan perjalanan seorang diri demi membunuh Thanos. Kraglin lalu memberikan Quill sebuah hadiah titipan Yondu yaitu MP3 berisi 300 lagu yang Yondu temukan pada saat dia menculik Peter Quill di bumi. Quill sendiri juga menyerahkan Yaka Arrow milik Yondu karena Quill yakin bahwa Kraglin pantas untuk menggunakan Yaka Arrow tersebut. Keajaiban pun terjadi karena rupanya puluhan kapal Ravagers datang dan melakukan upacara penghormatan terakhir. Akhirnya Kapten Stakar Ogord mengakui bahwa Yondu telah membuat Ravager bangga. Gamora sendiri akhirnya menyatakan cintanya kepada Peter Quill yang membuat mereka berdua akhirnya menjadi sepasang kekasih. Sementara Drax malah mencoba untuk merayu Mantis. Dalam mid-credit scene, Kraglin berlatih keras untuk menggunakan Yaka Arrow-nya. Namun dia malah mengenai Drax yang sedang duduk santai di tempat tersebut. Sementara Kapten Stakar akhirnya kembali bersatu dengan Ravagers lainnya dan memutuskan untuk kembali melakukan aksi pencurian. Dalam mid-credit scene lainnya juga tampak Ayesha, sang pemimpin Sovereign yang berhasil menciptakan makhluk buatan baru yang diyakini bisa mengalahkan Guardians of the Galaxy. When they see what I have created here, their wrath will dissipate. I think I shall call him Adam.
Sementara terlihat Groot kini telah tumbuh menjadi remaja yang hobinya hanya bermain game dan memenuhi ruangan sekitarnya dengan rantingnya yang membuat Quill marah-marah dan mengingatkannya kepada Yondu. Dalam post-credit scene, tampak para pengamat alias The Watchers meninggalkan Stan Lee sendirian karena tidak tertarik mendengarkan cerita Stan Lee mengenai pengalamannya di bumi. Before I was so rudely interrupted. That time, I was a Federal Express man. Hey, wait, where are you going? I've got so many more stories to tell. Harus diakui, film ini merupakan salah satu titik kesuksesan Marvel Studios dalam menggarap sebuah film adaptasi komik meski diisi dengan karakter-karakter yang tidak dikenal sebelumnya. Film garapan James Gunn ini membuktikan kalau film superhero seperti ini bisa menjadi keren dan menghibur jika digarap dengan baik. Meskipun tidak seepik dan sebaik film pertamanya, namun film kedua dari Guardians of the Galaxy ini masih tetap setia menampilkan momen-momen seru, kocak, dan juga menyenangkan. Dan itulah formula ajaib yang digunakan oleh James Gunn untuk menggarap film tipikal Marvel yang dilengkapi dengan soundtrack yang bakalan membuat kalian semuanya seperti menonton film favorit orang tua kalian di tahun 1980-an. Salah satu karakter yang mencuri perhatian dalam film ini adalah penampilan Baby Groot yang mungkin bisa dibilang sebagai daya tarik utama. Sosoknya yang imut dan sikap konyolnya selalu membuat para penonton dan audiens penasaran dan menebak-nebak apa yang akan dilakukan oleh dia setelahnya. Dan sekarang sudah waktunya kita bakalan segera membahas mengenai Easter eggs dan detail yang terdapat dalam film ini. Sebuah alat terbaru yang digunakan oleh Peter Quill di awal film untuk mendeteksi kehadiran Abilisk merupakan sebuah teknologi tahun 1980-an di bumi. Versi genggamnya yaitu video game Metal Football, meskipun kelihatan sudah dimodifikasi sedikit. Sementara makhluk yang bernama Orloni yang terlihat dalam film Guardians of the Galaxy Volume 1 yang pada saat itu ditendang oleh Peter Quill di planet Morak kembali terlihat dalam film ini, yaitu pada saat dia membuat Baby Groot kesal dan juga menampakkan dirinya di berbagai planet lainnya. Orloni ini tampak seperti persilangan antara tikus bumi, katak, dan sejenis dinosaurus kecil. Namun di alam semesta Marvel, Orloni hanya dianggap sebagai makhluk hama. Ayesha sendiri merupakan pemimpin Sovereign yang merupakan salah satu pendeta tertinggi di alam semesta. Ayesha pertama kali muncul sebagai Paragon di komik The Incredible Hulk Annual Issue nomor 6 dan dibuat oleh Len Wein, David Kraft, dan Jemu Trimpe. Lalu kemudian muncul sebagai Her dan Kismet dalam komik Marvel 2-in-1 Issue nomor 61 dan menjadi Ayesha di komik Fantastic Four Volume 3 Issue nomor 11. Di masa depan alternatif Marvel Earth 691, Ayesha ini merupakan ibu kandung dari pemimpin Ravager yaitu Stakar. Sementara makhluk yang diciptakan oleh Ayesha yang dinamakan Adam sebenarnya bisa saja merujuk kepada Adam Warlock, salah satu karakter yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar untuk bisa dibuatkan film live actionnya. Awalnya dia dikenal sebagai Him atau Adam yang pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four Issue nomor 66 pada tahun 1967 dan kembali muncul dalam komik Thor Issue nomor 163 sampai 166 pada tahun 1969. Dalam film ini, planet Bear-Earth merupakan tempat persinggahan sementara Guardians of the Galaxy yang terlihat seperti tidak berpenghuni. Namun sebenarnya planet ini memiliki ikatan yang kuat dengan Marvel Universe dan pertama kali muncul di komik The Incredible Hulk Issue nomor 111 pada tahun 1969 dan merupakan rumah bagi para Sagittarius, ras makhluk yang terlibat dalam konflik yang berpusat kepada Hulk dan Master Galaxy yang melibatkan pemimpin mereka, Putri Daedra. Dalam film ini akhirnya terjawab masa depan Howard the Duck yang tampil dalam post-credit scene di Guardians of the Galaxy Volume 1 yang rupanya telah dibebaskan oleh The Collector dan menikmati kehidupannya di Kontraksia. Pada saat itu dia terlihat menghibur aktris Molly Quinn. Akhirnya dalam film ini Yondu terlihat persis seperti bentuk aslinya di dalam komik dengan menggunakan sirip cadangan yang lebih besar. Yondu sendiri pertama kali muncul dalam komik Marvel yang berjudul Marvel Super Heroes Issue nomor 18 yang dirilis pada tahun 1969. Seperti biasa, juga ada penampilan cameo dari Stan Lee yang tampak menggunakan pakaian luar angkasa ketika Yondu dan Rocket Raccoon melakukan lompatan dengan pesawatnya. Pada saat itu, Stan Lee menceritakan kisahnya di bumi sebagai seorang kurir Federal Express sesuai dengan yang ditampilkan dalam film Captain America Civil War. Stan Lee kembali hadir dalam post-credit scene bersama The Watchers yang tidak tertarik mendengarkan cerita Stan Lee.
Juga ada penampilan kembali kakek Peter Quill di bumi yang diperankan oleh Greg Henry, yang dalam film ini terlihat berada di dalam mobil yang hampir saja mati oleh kekuatan ego yang ingin menyelimuti permukaan bumi. Ada beberapa pernak-pernik berharga yang diletakkan oleh Quill ketika hendak memakamkan Yondu, di antaranya yaitu katak kristal kecil berwarna biru yang Yondu dapatkan sebelumnya di toko The Broker dalam film Guardians of the Galaxy Volume 1. Juga ada boneka troll yang pernah diberikan oleh Peter Quill kepada Yondu sebagai Power Stone yang palsu di akhir film Guardians of the Galaxy Volume 1. Mungkin para fans kurang menyadari bahwa warna orange dan biru pada mobil yang digunakan oleh kedua orang tua Peter Quill di awal film merupakan warna yang sama yang digunakan oleh Quill untuk menentukan warna pesawat kesayangannya, The Milano. Pada saat Peter Quill mengetahui bahwa dia memiliki warisan kekuatan celestial, maka dia berencana untuk membuat beberapa bentuk dari energi planet ego, seperti menggunakan kemampuannya untuk membuat Pac-Man, Skeletor, dan Heather Locklear. Dan akhirnya Peter Quill memenuhi janjinya ketika dia menghadapi ego dengan menciptakan Pac-Man raksasa untuk memakan ego, lengkap dengan efek suara klasiknya. Dalam kredit penutup ditampilkan dalam gelembung gambar yaitu foto kosmonot The Space Dog. Selain itu juga ada penampilan The Grandmaster yang berjoget di kredit film. The Grandmaster akhirnya tampil sepenuhnya dalam film selanjutnya yaitu Thor Ragnarok yang tayang di tahun yang sama, yaitu di akhir tahun 2017. Ada juga penampilan dari Sylvester Stallone yang berperan sebagai Kapten Ravager yang bernama Stakar Ogre, yang akhirnya kembali bergabung dengan anggota Ravager lainnya seperti Aleta Ogre, Charlie 27, Martinex, dan Mainframe. Masing-masing karakter ini dimainkan oleh bintang-bintang terkenal, yaitu Charlie 27 diperankan oleh Ving Rhames dari Mission Impossible, Aleta diperankan oleh Michelle Yeoh, Martinex diperankan oleh Michael Rosenbaum dari Smallville, dan pengisi suara Mainframe adalah bintang pop Miley Cyrus. Kematian Yondu membuat semua anggota Ravagers akhirnya berkumpul kembali. Karakter-karakter ini sebenarnya adalah para anggota Guardians of the Galaxy yang muncul dalam komik besutan Jim Valentino di Earth 691. Stakar sendiri dalam komik dikenal dengan nama Starhawk. Ketika Yondu dan kawan-kawan menuju ke planet Ego, mereka melintas di sebuah planet berbatu yang dimana ada dua sosok besar yang lagi berantem. Easter eggs yang satu ini munculnya cepet banget, dan kalau diperhatikan lebih detail, adegan ini sebenarnya memperlihatkan dua raksasa Kronan yang lagi berantem. Bangsa Kronan sendiri merupakan alien yang pernah muncul dalam film Thor The Dark World, yang terlibat dalam adegan pertempuran untuk mempertahankan Vanaheim. Ego The Living Planet sendiri memulai debutnya dalam komik Thor isu nomor 132. Dia juga memiliki saudara kembar yang bernama Alter Ego yang diciptakan oleh Elders of the Universe. Pada dasarnya Ego ini adalah planet yang memiliki jiwa dan kesadaran yang berasal dari Black Galaxy. Sementara di MCU, Ego mengaku sebagai Celestial, padahal sebenarnya bukan. Celestial sendiri akan mulai ditampilkan secara utuh dalam film Eternals yang tidak lama lagi akan segera dirilis. Jadi pada dasarnya Ego The Living Planet hanyalah sosok karakter planet yang hidup. Ada sebuah callback ke wujud asli Ego seperti dalam komik ketika Peter Quill dan kawan-kawan mendarat di planet Ego. Kita bisa melihat dengan jelas mata, hidung, dan mulut Ego yang menunjukkan planet ini adalah makhluk hidup sesuai dengan versi komiknya. Nah, itu dia beberapa detail-detail menarik yang terdapat dalam film Guardians of the Galaxy Volume 2 ini. Kalau ada detail lainnya yang mungkin kalian temukan dan kalian ketahui, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.